Oke kawan, balik mana ini emper liar. Berhubung tanaman jagung kita sudah berumur 7 HST, yaitu 7 hari setelah kita tanam, dan hampir semuanya sudah tumbuh. Maka kali ini kita akan melakukan pemupukan, akan tetapi kita tidak pakai pupuk NPK terlebih dahulu, mengingat tanaman kita masih tergolong cukup muda dan perakarannya pun masih rentan. Kalau kita paksakan untuk melakukan pemupukan dengan NPK, nantinya akan berimbas dengan terbakarnya akar-akar dari tanaman kita, karena tanaman kita perakarannya juga belum cukup kuat kalau kita pupuk dengan NPK. Maka kali ini kita akan melakukan pemupukan cukup dengan kompos yang telah kita siapkan pada dahulu dan sekarang sudah mulai nampak seperti tanah, dan ini indikasi kalau komposnya sudah cukup matang. Maka sekarang kita akan melakukan pemupukan dengan kompos saja, karena perakarannya dari tanaman kita masih juga tergolong masih sedikit lah. Ini sebagian telah kita kasih pupuknya dan sebagian belum kita pupuk. Ini pupuk yang telah, atau kompos yang telah berbentuk seperti tanah kayak begini. Ini indikasi kalau pupuk komposnya sudah siap untuk kita pakai. Karena dahulu saat melakukan penanaman, lubang tanamnya tidak kita tutup dengan tanah lagi. Ini cukup memudahkan kita saat melakukan pengomposan ini sendiri atau pemupukan kompos saat ini. Kita cukup ambil sedikit dan kita masukkan ke dalam lubang tanam agar nantinya perakarannya juga kuat, karena perakaran yang di lubang tanamnya yang tidak tertutup oleh media tanam atau tanah, perakarannya cenderung melingkar-lingkar dan tidak terlalu kuat. Maka pemupukan kali ini bermanfaat untuk mensuplai nutrisi pastinya, dan juga untuk memperkuat
perakarannya agar bisa mencengkram media tanamnya, sehingga nantinya perakarannya juga akan tumbuh dengan maksimal dan nantinya akan berimbas juga pada pertumbuhan tanaman kita. Sambil kita melakukan pemupukan, ya cukup mudah dengan caranya dengan kita tabur aja atau kita taruh aja di lubang tanam yang tidak terisi oleh tanah ini. Setelah nantinya sudah kita pupuk dengan kompos ini, barulah nantinya akan kita siram juga, karena saat ini tanah di bedengannya sudah mulai mengering. Jadi saat ini kita akan melakukan juga penyiraman agar kompos-komposnya ini nutrisinya akan terlarut ke bawah dan bisa diserap oleh perakaran tanaman kita. Kita juga belum melakukan pemupukan dengan NPK sintetis karena mengingat tanaman kita juga belum cukup umur, karena masih muda, perakarannya juga belum cukup kuat untuk menyerap nutrisi dari NPK sendiri. Maka kawan-kawan nantinya kalau tanamannya masih berumur sekitar 7 HST atau seminggu dan baru keluar 3 daun kayak begini, maka janganlah dipaksakan untuk memupuk menggunakan NPK, entah itu NPK seimbang ataukah NPK yang lainnya, karena perakaran dari tanaman kita saat baru berumur 7 HST itu kayaknya belum cukup kuat untuk menyerap unsur nutrisi dari NPK sendiri. Dan setelah kita taruh pupuk komposnya, barulah kita akan siram tanaman kita dengan air yang kita ambil dari sungai. Berhubung di sebelah ada aliran sungai, jadi kita manfaatkan saja untuk menyiram tanaman kita. Kita siram sedikit-sedikit saja karena perakaran dari tanaman kita juga masih tergolong sedikit. Jadi walaupun kita siram sedikit, nantinya juga akan bisa diserap oleh perakaran dari tanaman kita. Kalau memang nantinya tanamannya sudah
terlalu besar atau sudah besar, kemungkinan nantinya bisa kita siram dengan banyak air, karena kemungkinan perakarannya juga sudah cukup banyak dan menyebar di antara bedengan. Karena sekarang tanaman kita masih kecil dan perakarannya masih menumpuk di sekitar lubang tanamnya, jadi kita cukup menyiram sedikit-sedikit saja. Ya cukup kayak gini saja proses pemupukan tanaman kita umur 7 HST atau umur seminggu, dan kita lakukan penyiraman juga untuk merapatkan pupuk-pupuk kompos yang kita tabur ke dalam lubang tanamnya. Terima kasih sudah menemani kita untuk melakukan pemupukan. Ya walaupun kita cuma pupuk kompos saja, akan tetapi kemungkinan nutrisi yang tersedia di pupuk kompos kali ini mencukupi untuk masa pertumbuhan dari tanaman kita. Terima kasih kami ucapkan untuk kawan-kawan yang telah dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video yang kita upload. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.